Aku mau nanya, hukum pernikahan beda agama, padahal niat mereka itu baik untuk memperkurangi atau mengurangi perbuatan zina. Seperti itu, apakah hukumnya di dalam agama? Tanya Ustadz. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim haram menikah dengan yang bukan muslimah. Yang mereka perselisihkan itu adalah dasarnya adalah firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wa amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Janganlah kamu semua menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Menikahi budak perempuan yang beriman lebih baik daripada menikahi wanita musyrik walaupun dia cantik menawan kamu. Juga seorang ayah, para wali tidak boleh mengawinkan putri-putrinya kepada wanita musyrikah, pada laki-laki musyrik sebelum dia masuk Islam. Menikahkan putri-putrimu dengan laki-laki yang beriman, budak, lebih baik daripada menikahkan dengan laki-laki musyrik walaupun dia menarik kamu. Berdasarkan ayat ini, maka sepakat para ulama bahwa haram menikahkan seorang muslim dengan orang musyrikah, juga menikahinya si muslimah dengan musyrik. Yang pertama, kalau ada anak, ya saya sebagai orang tua ya, anak kita menikah dengan contohnya ya, kasus pokoknya menikah dengan yang berlainan agama, tentu yang pertama adalah pasti tidak akan menemukan ketenangan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita memang sudah pasti dalam hukum kan tadi sudah dijelaskan ya, itu memang zina. Zina sepanjang pernikahan tentu tidak akan membuat ketenangan bagi yang melaksanakannya. Pernikahan beda agama hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dianggap haram pernikahan tersebut. Dalam Bahsul Masail Muktamar 28 di Yogyakarta. Kemudian dari fatwa MUI sendiri pun sudah menyatakan bahwa pernikahan beda agama itu hukumnya haram. Kenapa kok diharamkan oleh para alim ulama? Biarpun ada sedikit ayat yang menerangkan tentang diperbolehkan kepada ahlul kitab. Nah, sekarang kita bahas aja sedikit. Kalau sekiranya beda agama, dikhawatirkan akan terjadi pertikaian, perpecahan, permusuhan, perkelahian, egoisme. Coba bayangkan, jangankan beda agama, satu agama saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bagaimana bila beda agama? Pertama, dari tata caranya pun akan berbeda. Yang kedua, tata cara kehidupan rumah tangganya pun akan berbeda. Yang ketiga, bila nanti memiliki anak keturunan pun akan ada sedikit perselisihan. Biarpun di luar sana ada beberapa segelintir kecil saja yang dianggap sukses, namun kita kan hanya melihat dari luar, tidak melihat dari dalam yang sesungguhnya seperti apa.